Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tutorial kali ini saya menggunakan benang poli kilap dari Ananda, made in Indonesia ya teman-teman. Dan HP-nya Tulip yang nomor 4. Ya, kita mulai aja tutorialnya. Pertama, bikinlah slip knot terlebih dahulu. Kemudian rantai sebanyak 9 buah. Untuk baris yang pertama, bikinlah 1 single crochet pada lubang punggung yang nomor 2, 1, 2. Kemudian 1 single crochet untuk 7 lubang selanjutnya. Untuk baris yang kedua, bikin 1 buah rantai dan balik. Untuk baris yang kedua dan selanjutnya saya akan menggunakan motif spike, yaitu 1 single crochet, lalu kemudian spike. Bikin 1 single crochet pada lubang yang pertama. Kemudian masukkan hakpen pada lubang rantai yang ada di dasar sini. Kemudian bikin single crochet. Langkah selanjutnya bikin single crochet, lalu buatlah spike, kemudian single crochet, spike, single crochet lagi, dan spike. Untuk baris yang kedua seperti ini. Untuk baris yang ketiga juga sama polanya ya teman-teman, yaitu single crochet dan spike. Setelah mencapai pada baris yang ke-65, langkah selanjutnya saya akan memberi single crochet ya teman-teman secara memutar sebagai pinggiran, dimana nanti untuk bagian sudutnya itu akan saya beri penambahan. Tiap-tiap sudut tuh saya beri penambahan, diberi 2 single crochet. Ya, ini lanjut aja ya teman-teman. Pertama bikin rantai terlebih dahulu. Kemudian pada bagian sudutnya isi dengan 2 single crochet. Dan untuk lubang selanjutnya saya akan memberi 1 single crochet. Pada bagian sini ya. Nah, ini kita lanjutkan teman-teman hingga semua bagian terisi dengan single crochet.
Ini untuk baris yang pertama udah selesai ya teman-teman. Selanjutnya saya tidak akan menyambung dengan menggunakan slip stitch, tapi langsung aja saya isi dengan single crochet untuk masing-masing lubangnya. Dan jangan lupa untuk lubang yang pertama ini diberi marker supaya kita tahu ketika akan mendekati baris selanjutnya. Ini diisi masing-masing dengan single crochet hingga mencapai pada tinggi yang kita inginkan. Ini tingginya ini saya pengen tinggi ke sekitar 13 atau 14 cm ya teman-teman. Nah, ini kita lanjutkan hingga mencapai pada tinggi 13 atau 14 cm. Setelah mencapai tinggi 15 cm, langkah selanjutnya saya akan memberi lipitan ya teman-teman. Ini untuk bagian pinggirnya saya beri marker. Sini juga. Kemudian pada bagian tengahnya ya. Ini kan tengah, saya ambil di tengah-tengahnya sini. Ya, untuk langkah selanjutnya saya akan memberi lipitan. Ini posisi tengah-tengah. Ini dimundurkan dulu berarti ya. Tengahnya sini. Ini tadi kan untuk alasnya ada 8 single crochet. Ininya berarti juga ada 8. 1 2 3 4. Berarti mulai dari sini. Dari sini 1 2 3 4 5 6 7 8. Di sini. Ini markernya saya ambil. Bikin single crochet. Nah, selanjutnya ini tinggal diisi. Ini digabungkan juga nggak masalah ya teman-teman, digabungkan supaya rapi. Ini lakukan lipitan yang batasnya sini. Perlipitan 5 tuh 2 3 4 5. Dilipit di sini. Lakukan penggabungan.
Kemudian satu single crochet cara memutar sebanyak 2 baris lagi. Dan pada bagian alas ini terlihat banget ya teman-teman, ada lubang-lubang kayak gini. Jadi untuk mengakali supaya lubangnya itu tidak terlalu gede, saya akan memberi slip stitch untuk masing-masing lubang. Langsung aja, ini dari bawah ya, tangan saya masuk ke dalam tas seperti ini. Kemudian masukkan, sembarang sih masuknya mulai dari pojok sini juga bisa, langsung dari tengah juga bisa. Ini saya ngambil dari tengah aja, ambil benangnya, tarik ke atas, kemudian masukkan HP-nya lagi, ambil benang, loloskan. Ulangi lagi ya teman-teman, masukkan hakpen, ambil benang, loloskan. Ulangi lagi, masukkan hakpen, ambil benang, loloskan. Ulangi lagi ya teman-teman, ambil benang, loloskan. Langkah selanjutnya pemasangan handle. Ini panjang handle-nya kurang lebih ada 50 sentian ya teman-teman. Langsung aja saya taruh di sini ya teman-teman, di sini. Kemudian jahit.
Demikian tutorial dari saya mengenai tas Gemoy. Semoga bermanfaat untuk teman-teman rajut semua. Thank you so much for watching my channel. Don't forget to like, subscribe, and share my video. Bye-bye. Wassalamualaikum.